Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki kufar utawa aki wong sing ra bener wilayah alamuna ora ngerti sapa ngake al-haqqa ing barang hak. Mun kula terangno ayat ini wa ma khalaqnas sama awal ardo wa ma bainahuma napa laibin. Law aradna an nattakhidha wal takhadna min ladunna in kunna fa'ilin. Ini ayat ini termasuk ayat-ayat populer sing dene masalah penguatan tauhid. Umpama langit bumi ku tak gawe tanpa karep, tanpa fungsi. Niku mesti keputusan itu pun dari saya, kata Allah. Itu pun keputusan dari saya. Berhubung faktanya ndak begitu, berarti ya ndak saya kehendaki. Ngeten nggih kula terangno kula sukani mukadimah masalah ilmu kalam lah. Wa kullu maujudin anit bisam iki sifat Allah taala kados sama dasar ilmu kalam niku tata Allah bi jami'il maujudat wal mustakhilat wal jaizat. Terus sifat Allah sama dasar kalam ilmu itu sifatnya Allah taala yang bisa mendeteksi, bisa berkait dengan sesuatu yang mustakhilat, wajibat napa jaizat. Tapi kalau sifat kudroh, sifat apa? Kudroh. Ini rumusnya. Sifat kudroh Allah Ta'ala niku hanya terkait kalian barang-barang yang mungkin, barang-barang yang apa? Jadi kalau sesuatu dari awal tidak mungkin, itu tidak bisa dikaitkan dengan sifat kudroh Allah Ta'ala. Mereka nanti terjadi inqalabal ilmu jahlan. Sesuatu yang sudah menjadi pakem ilmu menjadi satu kebodohan. Jadi misalnya ngeten, jare pengiran iku kuwasa. Iso gak ya, loro ditambah loro tapi hasilnya 100. Pengedian lho, dene napa? Napa? Pengedian ya. Lah pengiran kan kuwasa, iso wae gawe anak. Wong kuwasa, wong ngeloni sapa terus gawe napa? Anak. Wong jenenge napa? Kuwasa iku wong edan. Mergo mohal jasate Allah sempal atau organ dari Allah sempal. Iku padha karo darani Allah berorgan, Allah berjus, Allah berelemen. Kemudian sebagian elemennya menjadi sperma, apa jadi anak. Sebab itu, andaikan Allah kuasa itu inqalabal ilmu jahlan. Karena zat yang harusnya berstatus raiso sempal, ora iso terbagi-bagi, menjadi divonis berbagi-bagi. Di sini ini kelihatan sekali betapa mukhalnya Allah duwe anak. Karena untuk punya anak harus ada jasad sing sempal, sing terputus. Dan itu tidak mungkin kan dalam zat yang berkeabadian, yang dari awal tidak berjus-jus, tidak berelemen, tidak berorgan, kemudian apa? Sempal. Ini disebut sifat kudroh itu hanya ta'aluk sama barang mungkin, tidak ta'aluk sama barang apa? Muhal. Ini rumah tenang. Karena ini nanti menjadi pakem tauhid. Sebab itu kemudian menjadi polemik firqah seluruh dunia masalah tawassul. Karena cara pandang itu terus beda-beda. Mereka sepakat dalam masalah ketuhanan, bahwa muhal Tuhan punya anak, punya apa? Istri. Tapi kemudian nggak sepakat kelompok-kelompok umat Islam seluruh dunia ini masalah kekuatan yang diberikan Tuhan. Kemampangannya itu nak wake merah delima, buah kiswah Ka'bah, buah nogo nopo, sosok. Tetap dia wae diyakini di kekuatan tertentu. Jare wong ahli sunnah sing seneng klenik, mau iki ra sirik iki, tetep aku yakin kekuatan Allah, cuma nganggo lantaran keris. Umma kowe darani sirik ora gel. Nah, cara Wahabi ngono iku dianggap napa? Sirik. Ini kula nu sakniki teng sarang mulang kubrol yakiniyat tentang ideologi dunia yang tren dalam Islam. Kalau sekarang itu kan ahli sunnah tidak bentrok sama Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah karena sudah punah. Bentroknya kan kadang mbek Wahabi, kadang mbek PKS, ya kadang NU Muhammad. Ini yang ideologi itunya, ya semacam-macam. Gue bentrok kepentingan di ideologi karena kiai ini teman-teman. Dan memang sekarang begitu. Itu sekarang kan menjadi firqah macam-macam. Ada ekstremis yang cara berpikir jihad terus, ada sekuler yang cara berpikir halal terus, ada liberal gak ono sing haram belas. Terus kok Islam macam-macam. Misalnya kayak pulau mbek sampean gak jelas-jelas. Jadi, kayak aku sampean Islam apa sih? Darani ahli sejarah.
Darani kiri sawangane Pak Sudah motor, darani sudah kredit kan bingung. Darani keluarga sakinah bidina tukaran. Tapi darani rasa kinah ya tukaran lah ada anak terus. Jadi kita ini tipikal firqah Islam yang tidak napa. Ya sudah, gak ono jeneng ya, kalau kula jenengan ora ono napa? Ora ono jeneng. Ya tapi ya urip. Piye wae terdaftar untuk jatah rezeki. Jadi ora jelas lah tetep napa? Urip. Kadang ya marah duwe. Ya ora jelas. Lah niku nyek-nyekane niki kisah nyata ya. Nyek-nyekane Wahabi saniki kalian ahli sunnah. Sebenarnya Wahabi itu masih ahli sunnah, perlu dicatat. Makanya organisasi yang saya hormati itu terutama kasus NU Muhammadiyah, karena dalam konferensi Islam seluruh dunia NU Muhammadiyah itu masih kategori apa? Ahli sunnah, termasuk Wahabi itu kategorinya masih ahli sunnah wal jamaah. Karena di konferensi itu jelas ciri utama beda itu kalau sabtu sahabat. Wahabi sangat menghormati sahabat, begitu juga Muhammadiyah. NU juga sangat menghormati sahabat. Tapi NU dengan Wahabi itu bersih tegang neng masalah tawasul. Masalah apa? Tawasul. Kalau nate teng raudhah, soalnya nak wong golongane wong kita ning gone raudhah mesti tukaran mbek askar. Nggih to. Kudu ngono nak kesuwen iku sih. Sesuai kono. Akhire malah ana wong sing akali pangeran. Mergo nak maca Quran kan oleh, tapi nak ndonga iku ora oleh. Kok kuwatir nganggo primbon, nganggo napa? Lho kula di kanca kata sing mondok Mekah ini cerita lucu, mata mondok Mekah. Nah, jenenge santri rata-rata ngidolakno manakib. Nggih, manakib te kitab-kitab golongane mujarrubet. Pak Muwa niku teng imigrasi disita tenan. Nak disita nih bisa ora tersinggung. Barang imigrasi disyahadatno. Oh, cah maca mu'en iso gara-gara difonisi rek teng imigrasi napa? Disyahadatno. Karena untuk masuk Mekah harus orang yang tidak musyrik. Nah, wong sing nyekel ngono tau dianggap napa? Musyrik. Meruntus kok tersinggung ngempet mangkal disyahadatno. Islam mulai bayi napa? Disyahadatno. Jadi memang kalau mereka menvonis ekstrim betul masalah apa? Tawasul. Kita dengan Syiah itu beda sekali masalah satu sahabat. Syiah darani Abu Bakar mal'un. Abu Bakar dianggap gasap khilafahnya Ali, gasap kepemimpinannya Abu Ali. Sehingga antipati Syiah dengan Abu Bakar Umar. Sehingga hadis-hadis tentang Aisyah, tentang Abu Bakar itu hadis bener kabeh cara napa? Lane sejarah itu mesti berulang. Memang kalau menurut sejarah Islam masuk Indonesia itu lewat Syiah Zaidiyah, Syiah yang tidak satu sahabat tapi percaya tawasul. Dan delalah kersane Allah niku lewat Gujarat, India. Terus tok laut Pasai, tok samudra napa? Pasai tok Aceh. Orang India itu akidahnya fanatik ahli sunnah wal jamaah, tapi gak fanatik aurat. Nah, India itu jilbaban, tapi wetenge blos. Mulane kula sering digojloki tiyang Syiah. Kula nggih gadah kanca Syiah kata Wahabi. Pak Bah, kalau kita salah akidahnya akan masuk surga lewat jalur aurat. Karena orang Iran apapun bentuknya itu pakai cadar, auratnya normal. Tapi kalau Indonesia akidahnya ahli sunnah, tapi blodor. Loh iya, Dewi Persik Krisdayanti itu ahli sunnah. Tapi nak pakaian semua artis rata-rata ahli sunnah benda akidahnya. Tapi nak aurat aja takok. Wong Syiah abangan lah cadaran, tapi akidahnya elek mergo sabus sahabat. Lah nak teng kota malah parah meneh. Katokan cekak cak wayu biasa nggawa ruko sajadah dilempit katokan cekak moro masjid. Wah bingungno malaikat. Ya hanya malaikat gimana dak bingung. Dari segi kasful aurat harus ditulis dosa. Karena buka tapi malaikat kan kena konstitusi Islam. Siapa yang jalan ke masjid, maka setiap langkahnya nyeblokno dosa. Malaikat akan harus konsultasi terus sama Tuhan untuk memutuskan. Karuan sampean wis tuwek watuk mara masjid, jelas aturan mainnya, jelas. Wae. Malaikat seneng nak wong sepuh ning masjid iki jelas ganjaran. Saya nak katokan cekak, ayu, nak sing elek rapati repot nak kete. Karena tingkat fitnahnya ringan, tingkat fitnahnya apa? Ringan. Jadi, kalau malaikat nggak nulis pahala juga nggak berani, karena konstitusi Tuhan mengatakan siapapun yang berjalan ke masjid, maka setiap langkahnya melebur dosanya, dan setiap langkahnya mengangkat derajatnya.
Tapi dia punya sisi, yaitu blotor. Makanya yang masih begitu tobat saja, biar tidak bingungkan malaikat. Loh malaikat itu bingungan, malaikat itu orang pinter. Malaikat yang pinter, kalau malaikat Jibril Mikail. Jadi kalau menurut Quraisy ya, malaikat yang saksi ya, itu pinter-pinter. Yang malaikat Jibril Mikail itu malaikat papan atas, diberi perangkat Tuhan untuk bijak. Kalau malaikat tukang nyatet itu lugu saja. Ada tentang kitab-kitab, ini wonten cerita ngeten. Tenan beberapa orang kitab ya. Malaikat orang kitab. Jadi suatu saat itu ada 4 orang soleh itu di pintu surga. Itu bentrok, apa? Bentrok. Sing tok kiri sabar kok sampean-sampean itu kiri napa? Sabar. Gak gelem didisi orang jare Nabi kiri sabar ahli suar. Modal kiri napa? Sabar. Jare sing mati syahid orang jare Nabi wis pokoke anggere mati syahid langsung mlebu swarga. Jare sing sugih bergedu tekan sedekah tukang amal. Yo ora jare Nabi sing tukang sedekah sing mlebu swarga dhisik. Terakhir kiai ini. Ora jare Nabi ulama sing mlebu swarga kok dhisik. Itu karena para malaikat tidak punya putusan itu Allah ngutus Jibril. Jibril, iku putus nawang wafat. Takoki. Akhirnya Jibril teko. Kere melarat sabar. Kere melarat apa? Sabar. Kowe kok roh nek wong kere mlebu swarga dhisik jare sapa? Jare Pak Kiai, aja dhisik guru. Sing saya takoki. Sahid, mbok rewangi matek tek nganti matek tek demi pangeran, demi agama pangeran sing ngandani sapa nggih Pak Kiai. Akhire ya gegeman wis ibu. Dadi wis wong loro sepakat monggo Pak Yai itu. Terus sing sugih. Lho kowe nganti seneng sedekah sing marai sapa? Nggih Pak. Akhire Pak Kiai ini. Nggih berarti kan sudah orang tiga sepakat Pak Kiai dulu. Lah ketika Pak Kiai kamu butuh warga gini, masalahnya ngeten lho Presiden. Sing modhono kula tiyang sugih niku. Sing gawe ana podo nggih tiyang sugih niku, sing modhono kula nggih tiyang sugih. Sing nukono kitab nggih tiyang sugih. Akhirnya gelem ra gelem tadi kan suara sudah dipenuhkan ke Pak Kiai. Berarti Kiai ini sudah punya otoritas. Enggak punya otoritas menentukan deh. Ketika dia harus masuk surga awal, dia tidak enak sama yang gitu. Masalahnya ngeten lho, sing mondokno kula niku tiyang sugih. Tapi yang jelas suara sudah di Pak Kiai. Ya monggo sing sugih. Dari sing melarat pancet ae wong sugih. Ning donya ning akhirat menangan. Akhirnya melarat pancet ae wong sugih. Ning donya ning akhirat menangan. Lha nak cerita iku bener tenan prono. Niku nak bener tenan prono tenan apa? Ndak ada sing melarat gremeng pancet ae juga. Nek dene akhirat apa? Menang. Wah nak cerita-cerita ngoten niku ya pokoke senine ilmu. Jeneng ulama hiburane ya cerita ilmu. Kowe ngono hiburan ya ora karo-karuan. Jadi ulama itu ya enak ya, enak itu hiburannya murah, sinau senam intelektual gitu kok, senam. Nah hiburannya sampean malah bayar bareng, malah repot, jadi paham ya, terus niki gue pengetahuan. Jadi barang mungkin, ya, mau balik malih teng kudroh. Kudroh itu hanya bertakluk bersentuhan dengan barang mungkin. Karena nanti kalau tidak demikian ingkolabal ilmu jahlan, sesuatu yang menjadi maklumat ilmiah, jadi keputusan ilmiah, jadi jahlan. Jadi apa? Jahlan. Tentu satu pengetahuan ilmiah bahwa 2 ditambah 2 itu 4. Tidak bisa PP Allah kuasa. Ora 2 tambah 2 ya 7. Berarti kita pengiran edan, 2 tambah 2 apa nama? Itu. Justru itu karena barang mukhal tetap mukhal, tidak boleh kudroh bersinggungan dengan barang mukhal. Paham ini? Begitu juga tidak bersinggungan dengan barang wajib. Barang wajib itu maksudnya gini. Allah Ta'ala itu kan wajib wujudnya. Lah wajib wujudnya Allah itu karena reaksi sifat kudroh atau efek sifat kudroh apa dari Allah dari dulunya sudah wajibil wujud. Tentu Allah itu sudah wajibil wujud tanpa persinggungan dengan sifat napa kudroh. Niki cekeli tenan. Karena ini penting sekali nanti di bab-bab berikutnya. Ini ku otoritas syafaat. Ini otoritas napa? Syafaat. Saya sering berdebat sama orang-orang yang meyakini tidak ada syafaat.
Jadi di kota itu ya banyak kelompok macam-macam. Kata saya enak ngaji teng Bojonegoro kelompoknya tertentu. Kulo nu kan Kiai Yogyo, jadi wong macam-macam. Saya itu pernah ditanya di Quran itu secara lahir itu memang kan orang itu matek, itu mau sanggung ngamalnya saja. Wa alaisa lil insani illa masya. Bahwa manusia itu hanya berbekal ngamalnya saja. Dan ini punya efek bahwa banyak firqah Islam meyakini orang kirim dungo. Orang kirim napa? Dungo. Ora iso dungo ditransfer. Sehingga banyak yang anti tahlilan, anti kirim dungo ning mayit karena yaitu tadi berdasar wa alaisa lil insani illa masya. Tapi dengan kita yakin kudrohnya Allah Ta'ala itu hanya mukhal kalau terkait barang mukhal, tentu menyuplai amal di akhirat itu masih mungkin dalam kudrotu. Sebab itu masalah syafaat ayatnya sederhana. Mangzallazi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat nanti kecuali dengan izin Allah. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan banyak malaikat di langit yang tidak bisa memberi syafaat kecuali nanti Allah memberi izin. Ya saya bilang gini. Ya Anda ya pakai dalil Quran, tapi hafal Anda kan hanya satu ayat, saya kan lebih banyak. Ya tapi tak dalil itu. Dia masih bantah, lalu urgensinya apa Pak? Kalau di akhirat Allah masih punya otoritas memberi syafaat. Katanya orang hanya sanggup ngamalnya. Kok di sisi yang lain katanya Allah masih bisa memberi syafaat di akhirat. Jawaban dulu ya karena Allah di akhirat kan tetap Tuhan. Jawaban saya sederhana, karena Allah di akhirat tetap apa? Tuhan. Kalau Allah nanti di akhirat lemah, mbok atur nganggo karep, berarti ra sudah dadi pangeran. Kan Allah di akhirat tetap apa? Tuhan. Artinya nak tetap pangeran, ya saya falu maya, saya kan tetap bisa melakukan apa saja yang dikehendaki. Dia akhirnya tuh, iya ya, itu kan yang bisa Allah tok. Lah ya kan yang bisa Allah kan enggak apa-apa, kan memang Tuhannya tetap Allah. Menang kan? Mergo kula niku ya rada dendam, kula nate kalah besan niku. Gara-gara kurang ajar tenan. Dia itu memang orang kaya sekali. Tapi mergo ini ngawur sekali. Jadi saya pernah kalah dengan dia debat karena urusan duit kiai, urusan duit kan pengapesan. Jadi tidak pernah menang. Kalau urusan duit, saya itu kalau di duit 500.000, cara kula niku kuat. Cara dene sithik. Sehingga dia bilang saya ini bangkrut Pak. Uang saya tinggal 3 miliar. Karena dia ya dia. Jadi kalau bisnis buku itu kalau laba 2 miliar itu katanya masih melarat. Lagi pulau kiai di 100.000 cara pulau kata, malah rata orang pulau dari akeh. Malah parah meneh malah lebih parah lagi itu maksudnya. Dia itu bisnisnya seenaknya. Nggih napa? Lalu tak kira dia itu orangnya khusyuk kok bisnisnya seenaknya. Terus ketika saya tanya, ini yang cerita saya kalah. Ketika saya tanya, kowe wong saleh nek bisnis kok saya enak. Ya kan saya sudah bilang sama Tuhan, wa in kana khabisan fatahhir. Saya itu masih mangkal. Dia itu sergap duha. Di duha itu kan ada, ya Allah kalau tidak ada adakan, kalau di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau sedikit banyakkan. Wa in kana khabisan, kalau jelek ya sucikan. Saya kan sudah bilang sama Tuhan, kalau tidak baik disucikan. Dia itu dia mentang-mentang sudah kontrak sholat duha, paham ya? Saya nanya saja kan, katanya dia, saya kan sudah bilang sama Tuhan, kalau rezeki saya tidak baik, sucikan. Jadi tetap saja Pak, suci semua kan saya sudah bilang. Ini orang gimana? Mau dibantah memang doa itu ada. Tapi dia itu seakrab saja, kan saya sudah bilang sama Tuhan, kalau rezeki tidak berdoa, istilahnya dia kan saya sudah bilang sama Tuhan, kalau rezeki saya kebisan, fatahhir. Enggak apa-apa Pak, dipakai saja itu sudah dibersihkan sama Tuhan. Kira-kira aja. Makanya ketika dia debat sama saya masalah syafaat, dia enggak percaya syafaat. Ya saya bilang, bantah-bantah, dia kalahnya ya kan Allah tetap Tuhan di akhirat. Kalau Allah di akhirat tetap Tuhan, berarti tetap bisa yaf'alu ma yasha. Ini yang harus dipikir oleh orang-orang yang anti syafaat atau yang anti kirim donga. Saya tidak dalam rangka bela NU atau enggak. Piye wae kirim donga, iku nak pangeran medhok ya beto. Tapi kowe ora iso ngeklaim to, soalnya nak pangeran medhok. Tapi nak kowe dhewe ora iso. Apalagi Pak Kiainya ndak bisa. Soalnya nak pangeran iso ya iso. Kita tidak tahu caranya.
Kenapa kok bisa ya? Karena Tuhan tetap apa? Tuhan. Ya Tuhan kan tidak pensiun. Di akhirat kita tetap apa? Tuhan. Terus dia ternyata ingat. Paling sampean dendam di sini. Memang repot. Kalau sudah gitu-gitu itu tuh repot. Mengkulono nanti neliti firqah seluruh dunia ya. Tapi lewat literatur, lewat teks. Lewat teks itu artinya ya lewat teks. Jadi yang masih asli. Misalnya kalau ingin tahu mazhabnya Wahabi, saya pernah baca karangannya Abdul Aziz bin Baz. Kalau ahli sunnah terkini di Mekah ya Said Muhammad. Ya kan lo semua aliran kan punya tokoh sentralnya mesti ya. Kalau ahli sunnah internasional ya Said Muhammad. Misalnya kalau Wahabi dulu Abdul Aziz bin Baz. Nah lokalnya itu barang. Sehingga gue makna primbon nih. Begitu juga masalah-masalah yang lain. Itu memang setiap ilmiah itu memang menarik. Karena perdebatannya senam otak. Memang sama-sama apa? Sama-sama menarik. Lalu kalau bingung. Nanti saat ini saya sebagai ulama itu bingung. Lebih untung mana? Kita punya kepastian hukum sama tidak? Kalau menurut saya untung tidak. Dalam hal-hal yang kaitan Allah itu untung tidak. Ya peluangnya biar saja. Kata Rasulullah dulu, al-faqih kul al-faqih. Orang pinter yang benar-benar pinter adalah satu, kaidahnya satu. Mal lam yu'aminin nas min makrillah. Orang yang menjadikan orang lain tidak merasa aman dari siksa Allah. Tapi walam ayyisum min rahmatillah. Dan tidak membuat orang lain putus asa dari rahmatnya Allah. Ya sudah gitu saja standarnya. Jadi ya tidak menjadikan orang lain putus asa. Tapi ya tidak menjadikan orang lain terlalu pede. Kemudian daripada hadis itu apalannya ya, terus apalnya khauf roja, pokoknya terus disingkat jadi khauf, kenapa roja? Tapi itu sebetulnya itu filosofinya panjang sekali. Termasuk panjangnya adalah Rasulullah nanti ngetikan, andaikan orang kafir itu tahu betapa rahmatnya Allah itu sangat melimpah, dia pun yakin bisa masuk surga, saking aja rahmatnya Allah. Dan andaikan orang mukmin tahu betapa ketatnya aturan Allah, dia mukmin pun nggak pernah berharap masuk surga, mesti kena peluit, kena apa? Kena semprit. Lah boten kena semprit piye? Wong sing khusuk ning kamar terus ora tau metu ora tau maksiat. Tentu maksiatnya lebih banyak. Karena maksiat dalam Islam adalah tarkul wajibat, meninggalkan kewajiban. Dan orang khusuk tentu paling kriminal dalam melakukan kewajiban. Bojo temangsang kelaparan, anak temangsang kelaparan, keleleran. Loh iya, di antara dosa dalam Islam kan meninggalkan kewajiban. Kayak cari nafkah, kayak ngurmat masjid, ngurmat madrasah. Tentu orang sing tengok-tengok kan buruk sekali prestasinya dalam hal ini kan buruk sekali. Orang terima buruk sekali. Artinya tetap dia kena dosa dari jalur meninggalkan kewajiban. Paham? Tapi kalau wong Islam sing wis kelayaban ning terminal doyan, maklaran tanah doyan ya cetakon. Dia harus bilang sama Tuhan, "Wa engkana hobisan napa?" Iya, itu satu-satunya solusi mah harus bilang. Ya kalau bahasa kita kan harus berdoa, tapi dia tenang saja. Kan saya sudah bilang sama Tuhan, "Wa engkana hobisan napa?" Fatahir. Nah ini cerita ilmiah. Terus begitu, firqah Islam terus sampai terjadi firqah kasus ekstremitas. Ekstremitas ini macam-macam. Mungkin ini buku panduan NII ini Al-Haq Al-Quran, Batil Pancasila. Ya repot, orang negara pusing. Negara jadi pusing. Jadi yang disita itu contohnya begitu. Contohnya apa? Begitu. Bon, ini setelah saya ini dengan kapasitas saya sebagai ulama tauhid, saya akan cerita yang sekarang baru saya mulai. Tadi kan cerita sosiologi. Firqah yang dalam Islam, kelompok dalam Islam. Ya sudah begitu faktanya begitu. Sekarang saya mau ngomong dengan kapasitas saya sebagai ulama tauhid. Itu begini maksudnya. Dan ini saya meniru hikam, meniru beberapa ulama ilmu kalam kata Imam Sanusi. Karena yang terbaik dalam ilmu kalam itu yang Asy'ariyin itu Imam Sanusi. Jadi biasanya kalau dalam semua disiplin ilmu itu ada pemeran utamanya. Kalau Syafi'iyah itu Imam Nawawi, kalau Hanafiyah itu Imam Yusuf. Tapi kalau ilmu kalam yang dulu presidennya Imam Asy'ari itu Imam Sanusi. Pasti ada penerus-penerus yang handal. Ya mungkin kalau sekarang tidak sampean ya. Itu mesti. Nak kula cek berpeluang, nek sampean. Nah sampean jelas tidak itu mesti itu. Jadi begini ya, ilmu kalam. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Ada dua ulama yang meyakini satu kebenaran dengan cara tauhid.
Misalnya begini ini ya, ini rumah nonton, terutama sing hafal Quran itu gampil sekali memahami ini. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka kul sammu am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Itu di surat Ra'd yang mana sekali ada ayat am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Am tunabbi'una ana to nyritani sira kabeh ing Allah. Apa Allah itu kamu kasih informasi bima kelawan kejadian sing layak lamu kang ora pirsa sapa Allah fil ardi ing dalam bumi. Masa Allah itu kamu cari, kamu kasih informasi sesuatu yang Allah itu tidak tahu. Wong Allah kok gak roh kan aneh. Allah dikasih informasi sesuatu yang Allah tidak tahu. Bima layak lamu fil ardi. Itu semua ahli kalam yang dalam konteks ini bisa disebut ahli tauhid juga dalam konteks ini. Ini saya hati-hati sekali karena ini ngomong akademik. Kalau di Jalumun, kalau berkali-kali saya itu tidak pernah sholat hajat ingin punya uang banyak. Tapi kalau saya sholat hajat ingin menjadi penjelas tauhid itu berkali-kali. Mungkin saya dalam hal akwal itu soleh sampean, karena sampean lebih pantas cara soleh tengok-tengok. Karena orang tidak punya potensi kan milih tengok-tengok. Karena untuk laris pengajian ya butuh diundang. Untuk ngaji ada yang mendengarkan ya butuh alim. Soleh nggak modal kan mojok. Jadi ya sampean ibadahnya harus begitu, tidak punya pilihan kan. Ojo kok serang alim malah keluyuran, malah habis malah hisab kok. Fa'aftau fadallu napa? Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu. Jadi nak yang merasa bodoh ibadahnya tertutup saja. Karena kalau fatwa malah menyesatkan. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Apakah Allah kamu kasih tahu, kasih informasi sesuatu yang Allah itu tidak tahu? Bima la ya'lamu. Lah itu contoh barakat dengan badan. Ini misalnya rumah nol. Pulpen ini satu. Ya, pulpen ini satu. Dalam kenyataannya pulpen yang saya pegang itu satu. Terus saya cerita kepada Allah, ya Allah, saya ini punya pulpen dua. Terus dari Allah, mundil ya, aku raro, hak loro raro. Maksudnya karena tidak wujud, faktanya satu. Bagaimana mungkin Allah mengatakan itu dua dan Allah tahu itu dua kalau faktanya hanya satu. Itu disebut amtunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Mulane jare pangeran kul sammuhum. Loh, kowe kok nganggep liyane aku pangeran sapa wae? Satu Laka, dua Uzza, tiga Hubal. Endi lah pangeran iku aku ora roh. Mergo roe pangeran iku watu. Paham ya? Roy pangeran itu watu. Sebab itu tenggene surat Ankabut di akhir juz 20. Allah punya istilah yang sama dalam konteks ini. Niki biar sampean bangga lagi terhadap Al-Qur'an secara fasahah, secara apa? Fasahah. Inna Allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'in. Inna Allaha satana wa ta'ala ku ya'lamu iku pirsa sapa Allah, ma ing apa wae. Yad'una kang padha nyembah sapa wong kafir. Tapi min syai'in sing diroi Allah ku syai'. Jadi ketika Lata, Uzza, Manat itu kan dari batu. Batu yang dipahat dan dianggap pangeran. Tentu pangeran roe menurut jenenge watu. Jadi gamane kita yang waras saja kalau ditanya itu apa? Batu yang diukir. Yang hakikat wujud itu kan batu yang diukir kan. Bukan status ketuhanan kan. Kalau status ketuhanannya tentu tidak ada sama sekali, paham ya? Yang ada adalah seknya, yaitu batunya itu, paham ya? Sebab itu ini penting sekali dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, ada istilah amtunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Tentu Tuhan tidak tahu sama sekali unsur ketuhanannya pada batu itu, memang sama sekali tidak ada. Nah Allah muni ana malah salah lihat kan lucu, pangeran kok salah apa? Lihat. Paham ya? Tapi kalau syeknya Allah tahu karena syek adalah kebendaan, jadi itu bahwa materinya Tuhan itu rupa napa? Watu. Paham niki? Niki ilmu tauhid sing pakem. Nggih, ilmu tauhid sing napa? Pakem. Sehingga Nabi Yusuf zaman dakwah itu nak ngendikan gitu saja. Ketika orang-orang di penjara, teman-temannya Nabi Yusuf zaman tengsel, niku dikhutbahi Nabi Yusuf, "Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Kowe iku mau nyembah watu-watu sing mbok arani pangeran. Ora kok pangeran sing mbok arani. Niku tunggale kowe rabi be celek. Kowe ora bi celek sing mbok arani ayu. Paham ya? Paham ya?
Jadi podo kayak misalnya mau guru bagi zuhud itu kan kuya kulo zuhud kus gak didunya belas kayak mau guru be wong kiri sembarani zuhud. Paham ya? Kan repot namun. Mulane Nabi Yusuf nangenya wong kanca-kancane mata abudu min dunihi illa asma'an. Sing mbok sembah ku nama-nama sing sampai itu muha antum wa hukum. Nama-nama pangeran yang kamu ciptakan kamu dan bapak-bapak kamu. Tapi unsur ketuhanannya tentu tidak ada sama sekali. Karena untuk menjadi Tuhan itu tidak mungkin. Karena yang Tuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya ngaji. Makanya dalam ilmu fikih, andai kan Ka'bah itu tidak ada pun ya sholat tetap menuju ke Ka'bah. Jika zaman Ka'bah hilang, zaman tufan, zaman banjir itu ya tetap saja kiblat di situ. Karena hakikat kita sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menghadap ke Ka'bah itu bukan karena batunya Ka'bah, tapi karena titah itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane ketika ana wong sahabat bingung, salate madhep ngetan ngulur ngalor ngidul. Wong kafir ngenyek, jare wajib madhep Ka'bah, salate kok madhep ngalor ngidul. Terus dari Quran turun fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Nah, cara orang Islam ya gampang saja. Dari awal madhep Ka'bah madhep Allah, saiki nek pas bingung wis anggap ae niati madhep Allah. Meskipun hakikatnya saya salah arah, hakikatnya sekarang salah arah. Ini penting kalau aturakan bahwa aturan-aturan ini harus ada, aturan ilmiah begini harus ada. Ini kira ono tenan gitu, sampean tauhid mantap. Begitu juga masalah kematian. Sampean saya kita takoki, sing jenenge mati itu apa? Orang tentu akan berpikir, pokoknya mati ora urip. Jadi ulama mulai dhisik ya bingung. Mati ku apa? Ono ulama sing cangkem elek ya namanya mati ku lidul hayat. Pokoknya ora urip jenenge apa? Mati. Karena takrif kematian itu mulai zaman sebelum Masehi sampai sekarang itu tidak ada yang bisa. Karena nanti repot. Saya sampean nak darani mati ku piye? Mati ku iku Gus, pokoke wong wis ra dirasa. Lah wong disuntik gak sadar nek badhe dioperasi dibius itu ya ora dirasa, tapi jenenge jek urip. Nah, ketika kita meyakini sing wis ra diambekan, tapi kita akan bertentangan dengan ngendikannya Allah Ta'ala bahwa orang-orang yang mati syahid sudah gak ambekan, kata Allah itu masih hidup. Makanya ada ulama yang lebih teliti, sing darani mati mati itu sifatnya jasad. Jadi jenis matek ya, jasadnya matek. Nak roh ora tau mati. Sebab itu ulama nak darani jasadnya mati, ruhe pindah. Muga ruhe matek bisa, yo ora situ sowan pangeran dong matek bisa. Gak iso terbang ning langit. Nah, kowe ora tau bingung, ora tau paham. Enak sampean kan ya ora tau bingung, engko ora tau napa paham. Lho boten iki penting kula aturaken, nanti kelihatan sekali alam akhirat. Makanya zaman kafir Quraisy sekalipun, orang-orang Yahudi sekalipun sing pinter-pinter, itu tetap wa'as alunaka anir ruh. Itu kabeh ulama sepakat yang asailun, yang tanya itu orang Yahudi. Wong Yahudi sing terkenal cerdas iki. Roh iku apa? Darani mati, darani urip pase piye? Daripada dumes tak ana Muhammad dengan ini kan nabi. Biasanya Yahudi ngakoni nak nabi. Lah misalnya pun Yahudi yakin Muhammad gembel, lah apa tak angel mbek wong gembel. Lane hakikat wong Yahudi ya iman Nabi Muhammad itu nabi. Buktine anggere angel takoke mbek Kanjeng Nabi. Lah nek umpama dene nganggep nabi goblok, lah apa takok sinten wong goblok? Wes alunaka anir. Mat roh iku piye? Lah Kanjeng Nabi jawab nggih nyakang. Artinya nyakang itu satu diskusi yang panjang. Ini jawab qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu min amri rabbi, urusane pangeran itu. Dan itu menjadikan khilafnya ulama seluruh dunia sampai sekarang. Allah itu gadah tradisi. Kalau khalqu itu bertahap, ya. Kalau khalqu napa? Bertahap. Kalau amru itu instan, napa? Instan. Padahal untuk amru, makanya di juz 8 itu ada istilah ala lahul khalqu wal amru. Jadi kalau kue digawe mulai kok sperma, terus bayi, orok, janin, cilik, gede, digasan itu jenenge khalqu. Tapi nak ati molak-malik itu jenenge Kowe bar seneng cawe wedok mati-matian. Wes pokoke wani mati demi cawe wedok itu. Barang lirik guyu manis wong lanang liya, kuwe dengem disundul langit. Iku amru jadi. Iso rubah spontan dan 180 derajat. Paham ya? Kowe nak suweneng wong, wis suweneng kangen tenan. Kuwe deng muta-muta tenan. Niku jenenge napa? Amru. Kadang itu 1 detik, napa? 1 detik. Iku jenenge amru. Makanya innama amruhu idza arada syai'an itu tidak innama khalquhu karena khalqu itu rata-rata
Langit dan bumi digawe apa? Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tapi kalau amruhu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau ulama yang kayak Imam Ghazali itu tahu betul betapa pekanya Quran, mana qalku mana amru. Yang kebetulan sampai Anda tahu jadi tidak bingung. Nah, makanya sampai harus syukur dengan ketidaktahuan ini. Karena itu menjadi tidak bingung, menjadi apa? Saya yakin sampai tidak pernah terbersit bedanya amru dan apa? Qalku. Nah, berarti terangno lagi mikir. Nah, itu kan pasien kan. Jadi ya sudah begitu. Nah, sekarang roh itu kata Allah min amri rabbi itu urusan Tuhan. Memang roh itu misteri. Bagaimana tidak misteri? Ketika kita sudah di alam terbuka begini, syaratnya hidup itu harus terbuka. Jadi kira iso mbayangno aku saiki urip meneh ning dalam kandungan ibu ya matek tenan. Berarti kalau gitu kita atau sudah dikatakan hidup saat di janinnya, saat masih nopo janin. Ketika Quran wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Ketika kamu masih janin juga sudah hidup. Lalu hidup itu bawaan apa? Ana wong sing darani hidup itu bawaan jantung, bawaan apa? Misalnya, ya keliru lagi. Jantung itu punya ikhtiar apa? Apa jantung punya kehendak, punya ikhtiar apa? Sehingga dia bisa mendatangkan roh. Kan tidak bisa juga. Jantung diciptakan Allah, kemudian diisi roh. Nah, medis kan bingung. Jantung nggak dicopot, nyatanya uang mati tenang. Tapi ketika jantung dianggap unsur kehidupan, goblok. Buktinya sebelum ada jantung, roh kamu itu sudah ada dulu. Nanti setelah fisik kamu diciptakan, baru roh kamu diletakkan misalnya di jantung itu, misalnya. Artinya gini, jantung sendiri kan nggak bisa memproduksi roh. Kan? Gitu. Kalau jantung bisa memproduksi roh, berarti orang yang jantungnya kuat tidak bisa mati. Karena kalau mati diproduksi lagi. Kalau mati diproduksi lagi. Nah, ini ilmu kalam, ini satu kecerdasan. Berarti hidup tidak bisa dikaitkan dengan jantung. Tapi masalahnya secara kasat mata, wong nak jantungnya coplok, bulunya coplok, mati. Tapi tetap tidak bisa dikatakan, nak bulunya sehat, lehernya sehat, jantungnya sehat, tidak bisa mati. Karena otomatis diproduksi oleh jantung. Nah, daripada bingung ngono wis dijawab bin amri rabbi urusan pangeran. Wong Yahudi akhirnya malah ngakoni. Iya, nabi-nabi dhisik nek ditakok iya muni ngono. Umpama kowe goboroh malah keliru mat. Jadi orang Yahudi senang menjebak nabi karena sebuah pertanyaan kan butuh jawaban. Dan biasanya orang kecenderungannya sok tahu. Jadi umpama nabi kok nerangno malah keliru. Atau muni min amri napa? Ya itu. Sebab itu menjadi misteri, menjadi apa? Sama tak ceritanya, misteri Quran ini itu sampai dikaji oleh para pakar-pakar kristologi zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Dulu di Timur Tengah itu orang-orang Kristen itu ya 50-50, jumlah Kristen Ortodoks sama orang Islam nomor 50-50. Awal-awal Islam termasuk zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Itu banyak para pendeta yang mengkaji Quran. Itu suatu saat si pendeta ini datang ke Harun ar-Rasyid, ada ulama banyak di situ, dia cerita bahwa fi kitabikum dalam kitab kamu jelas-jelas ada kata bahwa Isa itu ruhuwah wa kalimatuh. Nggih. Sehingga ulama-ulama sing kok tuha-tuha kan tambah bingung. Waduh, matene wong. Karena ada legitimasi bahwa di Quran ada istilah bahwa Isa ruhuwah wa kalimatuh. Harun ar-Rasyid tertekan, ini gimana ini? Dia inginnya kan enggak gitu. Tapi kan piye ono. Isa itu kuwah napa? Bakal. Ya mulai ini selalu ada ulama yang elek cangkeme tapi bener. Wah itu udah hanya Isa yang rukuwah wa kalimat itu. Masih Nabi Adam ya rukuwah kalimat itu. Termasuk aku bareng ya rukuwah napa? Wa kalimat itu. Sesuatu yang harusnya spesial untuk Nabi Isa. Contohnya Nabi Adam ambek napa? Awake dhewe. Si pendeta akhirnya ngamuk. Terus akhirnya dadari. Ya zaman Nabi Adam digawe kan pangeran ngendikan wa nafaktu fihi min ruhi. Rujuke min ruhi kan ruhe Allah. Ya padha mek ruhu wa kalimat. Cuma iki wa nafaktu fihi napa min ruhi. Iku Harun Rasyid seneng ra karuan. Si pendeta itu takluk Harun Rasyid pun untung ngono kuwi. Itu dia pulang itu dikasih sekitar kalau uang sekarang 300 juta, 300 dinar. Seneng dong, senengnya. Iku lho, wancen baru kayak ilmu. Wis menangno pendeta cek entuk duit. Ya sudah begitu, dulu itu memang begitu, perdebatan itu begitu. Jadi dulu perdebatan itu adu seru, adu apa? Seru.
Misalnya orang bangga dengan Isa karena lahir tanpa bapak. Memang spesial karena lahir tanpa bapak. Tapi kan dari Quran, wah seru Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Padahal mereka tidak ingin spesialnya Nabi Isa disaingi sinten Nabi Adam yang Nabi kebanyakan kan karena dia ada ulul asmi. Tapi spesial dia karena bila abdul wala umin. Sebab itu kata Allah inna masalah Isa inda Allah maka masalin apa Adam. Ya sudah begitu. Sehingga ini melahirkan satu fakta taufik, satu kesepakatan apa? Taufik. Nah, ini pentingnya ngaji be ulama. Biar sampean tahu logika ulama yang masih khas. Saya tidak mubalak, ya tidak bakat. Sebab itu kurang ajar tenan nak ngundang aku jadi repotin. Orang rugi ngundang kula. Selain ra bakat ya repot. Nanti sampean sowan kula ya kangelan. Kula metu sampean ya kangelan. Saya itu tidak terbiasa punya tamu. Ini jujur mawon, saya itu tidak terbiasa punya tamu. Kalau saya di rumah yang milik anak istri saya. Mereka aku serawang suka. Masa apa dolanan sampai anak mancing wis ana tamu. Kemudian anak tamu ini sawangan urusan Islam ini malah bingung. Ya sudah, yang kayak saya biarkan saja bin mutola'ah, dolanan di anaknya pas mulang. Nara konsumen itu sekolah maling ramen. Enggak, saya loh ya. Kalau kiai lain beda ya monggo. Tapi kalau saya memang begitu. Yang jelas saya belajar terus sampai sekarang. Jadi insya Allah saya kalau masalah ilmu itu cukup lah. Kalau referensi cukup karena saya masih belajar. Kemudian min amir rabbi itu oleh sebagian hadis sahih dijelaskan. Ketika ahli surga di surga dan ahli neraka di neraka itu kan nanti berkeabadian, berkeabadian. Itu yang lucu. Dan ini mesti alam gaib ya. Allah Ta'ala menampakkan satu kapsun amlah, satu domba yang manis. Terus ahli surga, ahli neraka ditanya, kamu tahu itu apa? Terus mereka sepakat, hadza al-mautu. Niku kematian Gusti. Terus fayusbah, unsur kematian itu disembelih. Nggih? Ketika unsur kematian disembelih, maka ahli surga akan abadi tidak mati. Ahli neraka juga akan abadi tidak mati. Karena unsur dalam tubuh yang menjadikan orang mati itu dihilangkan. Sama seperti pakar-pakar yang ahli gizi, misalnya buah apa, unsur apa yang jadi busuk dihilangkan. Sehingga buah itu tidak busuk. Sekarang kan semuanya bisa diilmoni. Misalnya kayak jagung hibrida itu kan gitu. Unsur yang menjadikan reproduksi diambil. Sehingga iso tuku bibide tapi nak wis dukul ditandur merah kan ora kena. Ya tinggal saja diambil kan kalau yang pakar genetik kan tetap bisa. Pakar apa? Genetik. Unsur yang menjadi reproduksi diambil. Lah unsur sing mari kuntet diambil. Jadi seperti ayam potong itu kan gitu. Unsur sing mari mangan hormonnya dituambah. Unsur bijake gak ono melane pitik apa? Pitik potong. Ora kancane wedok ora sahabat, unsur sahabate dibuat ono unsur mangane tok. Mangan. Dadi ora tau kelon, mau mangan. Lah nek pitik Jawa kuru-kuru mergo amen kelon ora tau. Mboe dikelon di pitik Jawa niku parah tenan. Mulane kuru. Mergo sibuk kelon. Lah nek pitik potong mboten wis jejer-jejer kudune ra sahabat itu gak sahabat blas. Pokoke mangan. Karena unsur hormon makan ditambah, unsur biologis diambil. Begitu juga kematian. Ini cerita betapa hebatnya ilmu. Matahari juga sama. Matahari itu disuntik sama Allah unsur yang menjadikan dia bertahan sekian miliar tahun. Sekali unsur itu diambil ya redup dia. Tetap semuanya itu ada unsur, ada partikel atom yang menjadikan kita kuat. Makanya terus bingung, kalau gitu yang namanya mati itu apa? Ternyata di hadis sahih gambarannya mati itu kapsun amlah. Satu unsur yang dipersonifikasi kayak domba yang gitu terus dihilangkan. Nah ketika dihilangkan tuh unsurnya menjadi berabadi. Nah kalau sudah gitu kan repot. Permainannya menjadi lebih repot. Sama seperti gini, kenapa besi itu kuat? Unsurnya besi kuat itu apa? Pakar-pakar fisika tahu unsurnya besi kuat itu dingin. Ternyata unsurnya itu dingin. Buktinya ketika dipanaskan sekian derajat bisa tekuk. Betapa lemasnya besi saat dipanaskan. Berarti unsurnya kuat karena dingin. Tetap bisa. Apa sih fisiknya nggak bisa dirumuskan? Dulu orang darani wong picek kronopo, retinanya itu copot. Wong mesti picek nggak bisa melihat kalau retinanya diculik atau retinanya rusak. Sekarang tahu, lebih kompleks ketimbang itu. Kowe nak darah rendah. Ora roh tenan, napa?
atau overdosis terlalu tinggi juga roh tenan. Berarti masalah tidak melihat unsurnya bukan sekedar retina terkait tekanan darah dan sebagainya. Nah itu balik-balik. Karena kompleksnya masalah roh ini, terus roh itu pokoknya tidak mati. Akhirnya ulama tukaran sak dunia. Nak roh posisi ini sedurunge ana kowe kan wis ana roh, tinggal masang saja di kamu. Akhirnya ulama sing darani ketika nanti kiamat, itu termasuk sing abadi napa roh. Jadi ya ora iso diceplas gunung Merapi ora kena. Di kiamat mah ya ora kena. Makanya terus ada ulama mengatakan ketika kiamat itu ada 8 hal yang tidak rusak. Termasuk asbud danab jare corke kuno-kuno maknane napa? Apa jenenge? Balung kodok. Terus roh. Terus aras. Surga, neraka, terus hamalatul arsy yang 8. Ketika kiamat kan kata Allah wa yahmilul arsy rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah, dan saat itu yang menjaga aras jumlahnya pinten? 8. Bareng muni 8 terus ulama yang nakalan. Imam Suyuti lah sebagai idola kula ki nakalan. Mergo 8 kena dibantah, iku 8 personil apa 8 kelompok. Macam apa? Wah, itu orang terus napa tuh? Sama seperti malaikat Israel juga gitu. Israel itu malaikat tunggal apa nama jenis pencabut nyawa. Kalau nama personal tunggal tentu janggal. Kadang 1 juta orang mati dalam detik yang sama di tempat yang berbeda-beda. Tentu mukhal satu gerakan menyeluruh di tempat yang berbeda-beda. Padahal sering mati pada detik yang sama. Misalnya sangi cepet ya tetap detiknya beda kan. Akhirnya dari lama Israel itu isim jenis. Jadi maknanya kelompok. Nah daripada iso jawab, pokoknya menisim. Lho umpama wong Karnakir itu nama personal, mungkin antrian tanya orang ngenteni 7 langkah wong sing takziah. Tapi antri. Ya, misalnya Aceh tsunami 100.000 wong. Berarti malaikat kan antri nyatet. Sik, takok amkok. Karena stok penanyanya kurang. Lho nggih. Lah iku misale 100.000 wong antrine wis berhari-hari. Wis ditakoni, "Urung micek ning kono malaikate." Akhirnya mungkar nakir itu apa? Ya ana ulama sing darani, "Oh itu isim jenis." Pokoke malaikat, pokoke biasanya ulama kerja iso jawab isim jenis. Ya kan yen padha ora roe, ora padha ora roe. Mulane dari Imam Suyuti samaniyatu apa? Ashosin au samaniyatu sinfin. Nah, sinfin ya rasi dawa kan. Lah anak sak batalion grup 1 juta 8 juta. Nah, sak grup 1 miliar. Walang napa? Miliar. Itu sudah begitu. Nah, sekarang makanya ini menjadi perdebatan ulama internasional ketika rame bahwa kiamat itu bisa terjadi saat bom nuklir diledakkan. Karena dengan demikian itu pokoknya planet bumi itu hanya butuh 4 nuklir karena 1 nuklir itu bisa merusak 1/4 bumi. Jadi cukup 4 nuklir itu bumi hancur. Itu terus terjadi kiamat. Kata ulama-ulama sing ahli fisik. Dinyak ulama-ulama sing hadir sing ahli klinik. Ciri utama kiamat itu ora sekedar bumi hancur, tapi roh-roh ning kuburan tani. Lah, nek nuklir meledak iku urung terkait ambek roh tani. Paham kok iso merusak bumi. Gak situ ulama. Ya ora situ ana ya ora situ kiamat. Karena apa? Nuklir tidak bisa menyentuh napa? Roh. Nuklir juga tidak bisa mematikan roh. Di gempa ya ora kena, di nuklir ya ora kena, ditembak ya napa? Makanya ana hikmah wong ndelok gentayangan ini. Artinya hikmah kita menjadi tahu ternyata gambaran sutradara lelah sing mati mau jasad saja. Ruhnya jadi weden, jadi napa gentayangan. Minimal itu meskipun kita tidak percaya, menjadi percaya soal rohnya bahwa roh itu tidak mati. Akhirnya ulama ini cerita lagi terus. Nah, ngono mati gua apa? Ya mati pakai jasad mati. Jadi enggak menyentuh roh. Diskusinya tidak menyentuh roh. Karena roh masih kulir ruh min amri rabbi. Sudah gitu diterangkan Quran wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Lah karena roh ini tidak mati ya, sampean diantuk barokah ulama Quran saya jelaskan. Karena roh itu tidak mati dan rumit begini, sehingga tidak aneh sekali ketika Mi'raj Rasulullah ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Idris dan nabi-nabi yang lain. Karena memang kematian itu tidak menyentuh roh. Paham ya? Kematian tidak menyentuh. Mana kulo berkali-kali debat kalian tim redaksi.
Saya ini termasuk tim redaksi tafsir ya. Minggu sekali sering debat, ya debat kusir lah. Meskipun lebih profesor, lebih dokter, debat kusir. Lah podo bingung yang podo raro. Mak, saya bilang meskipun Anda profesor, nak roh kan tetap raro. Ya sama kalau roh, meskipun Anda ulama ya nak roh. Podo roh rasa debat kan gitu. Misalnya gini, kita perdebatan gini. Itu ada ayat yang urutannya itu entah kayak apa, tahu-tahu begitu. Ini ku walaqad atena Musa kitab. Fala takun fi miryatim milikoi. Musa itu tak kayak kitab Taurat. Fala takun itu pakai kaf kitab. Fala takun pakai tak kitab. Mongko ojo ana sira Muhammad. Iku fi miryatin ing dalam kemamangan milikoi saking ketemu Musa. Ya kan bingung, ngarep-ngarepi ra bakas ketemu Musa, jadi ketemu Musa terus piye? Kan ayat sebelumnya juga ada bakas pertemuan. Itu kalau di Al-Azhar, di Muntakhab Al-Azhar, di tafsir pilihan Al-Azhar itu. Fala takun simriyatin milikoi. Jadi Musa itu tak kayak kitab suci. Kowe ora usah mamang, ana jatah mamang. Maksudnya kowe untuk kitab suci juga gitu. Ya ana ulama sing daripada repot-repot ngait-ngait tentang Mi'raj, Musa itu tak kayak kitab. Kowe ya ora usah mamang, kowe untuk jatah dhewe. Buktinya terusannya ayat wa ja'alna hudal li bani Israil. Jadi kowe untuk jatah kitab, Musa untuk jatah kitab. Tapi karena hadis Mi'raj ini rungono tenan ini ilmu kelas tinggi. Hadis Mi'raj itu mutawatir. Sudah mutawatir dan semuanya cerita tentang Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad. Bahkan barokah salat sangka 50 dadi 5 ya barokah mbantahe Nabi Musa. Mulane bantahane ora pati malati nak mergo Nabi Musa ya bantahan. Tapi ya dituruti kok pangeran karena bantahe apik. Bantahe napa? Mat pangeran wapian 50 rakaat arah kuat umatku gagah-gagah ra kuat temene umatem. Kanjeng Nabi ya nurut ya, Nabi junior, nasibnya beliau meskipun Sayyidul Awalin kan Nabi napa? Junior. Nurut ya. Nah, pangeran yo senior, nyudane mau 5. Pira Mas? Ijek 45, ijek ra kuat balik meneh. Sampai akhirnya karek 5. Iku Nabi Musa ya apik. Cara iku disudo meneh, taqabbala wa minna apa? Yang saya sayangkan kenapa ada disudo lagi. Ayo. Wis bartenan no. Bartenan. Rasido ana salat. Ya bener pangeran rasido ana tetep ra iso nipun. Ya gunane muga ado-ado lha opo. Nah, akhirnya gak sido napa? Ana salat. Nah, ini kan semakin memperjelas betapa masalah roh itu gak iso ditebak. Gak iso napa? Ternyata Nabi Muhammad ning alam Mi'raj ketemu Nabi sinten? Musa. Nabi Adam gimana? Makanya orang-orang yang terutama tiang-tiang yang menentang, mosok kanjeng Nabi diselawati terus balekno selawat itu banyak yang menentang, tapi itu keliru sekali. Itu mesti gak paham hadis roh, gak paham hadis napa. Kalau hadis roh itu sederhana tak cerita nih di beberapa hadis yang soleh. Biasanya kalau kelompok tertentu agak hadis juga percaya. Ini saya cerita, ini hadis sahih dan mutawatir. Sama harus dipercaya saya ketimbang mereka yang mau terjemah, saya lebih tahu. Paham ya? Nabi Adam di beberapa hadis Mi'raj dan sahih dan mutawatir. Ini saya ulang-ulang karena sahih itu ada sahih ahadi, ada sahih mutawatir macam-macam. Dari meskipun kowe ora paham, aku ya yakin tapi tetap tak terangno. Ini kan ilmiah, kenapa? Ilmiah. Kan nanti kualitasnya kan beda. Sahih ahadi itu tidak sekualitas sahih mutawatir. Begini, Nabi Muhammad itu ketemu sama seseorang. Tentu karena di langit ya nabi. Sok terima Tuhan kok langit. Paling kemangsang kok wit. Niki ketemunya di langit, mesti nah. Lah itu Nabi itu aneh sekali, perilakunya aneh sekali. Nak melengak nganan guyu senyum, kelihatan cerah sumringah. Nak ngiri nangis. Muhammad kan aneh, wong iki piye to? Melengak nganan guyu, melengak ngiri nangis. Maunya apa? Akhirnya takok malaikat Jibril. Ya Jibril itu siapa? Itu Nabi Adam, Abu Adam, Bapak Adam. Dia kalau melihat kanan, melihat umatnya yang prospek di masa depan. Mana orang ngaji ini seneng. Putuku sadar, seneng. Seneng. Suara mulai nggak ngiwa, roh begundal ning dalan dah. Lalu dia kan putune, pusing deh, nangis. Terus apa? Nangis. Artinya betapa rohnya Adam itu masih dan masih mengawasi kita. Berarti roh tidak pernah mati.
Saya itu bukan kultus berlebihan sama para wali. Jadi yang menentang teori bahwa wali sudah mati, kemudian rohnya masih, meskipun kalau berlebihan ya klinik juga ya, tapi ini fair saja. Sebetulnya tidak aneh sekali sebuah teori bahwa rohnya para wali itu misalnya masih mendoakan kita, misalnya minimalnya kan masih mendoakan kita. Karena roh ini nggak mungkin berstatus mati lah, karena roh ini nggak mungkin berstatus mati. Ya. Karena buktinya Nabi Adam masih bisa guyu so nangis. Mungkin dulu satu orang yang kadang guyu kadang nangis, karena kumat-kumatan tadi. Kadang yang masjid, kadang yang iklam, kadang kumat, kadang baik. Mungkin Nabi Adam ya pusing juga dulu anak putunya. Dia tahu aku tuh sing situ, istighfar jangan nangis tenan. Kau nari no, ya lali. Apa ya sudah. Jadi dari cerita-cerita ini kan semakin jelas misteri roh itu betapa susahnya diurai, ya. Betapa susahnya apa? Diurai. Nah itu fasodaqallahul azim ketika Allah ngendikan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, bahwa tentang roh itu kamu tidak akan tahu kecuali sedikit. Nah, ulama beda meneh. Maksudnya sedikit ilmu yang sedikit, apa yang tahu sejumlah orang yang sedikit. Jadi ulama sengaja ya repot. Dari Ibnu Abbas kalau ditanya, beliau tuh kalau ditanya roh beda saja kenapa jawab. Kalau ketika dibantah, kata Allah kan yang tahu roh tinggal sedikit orang. Nah, saya termasuk yang sedikit itu, kata beliau. Tenang aja. Lalu tenang. Ibnu Abbas beda saja kalau nerangkan roh, bisa dibantah. Tapi roh yang tahu kan hanya orang sedikit. Ya saya termasuk yang sedikit itu. Mulane dari ulama sing nakal, ya sedikit loro-loro nih. Yang tahu roh itu jumlahnya orang kan banyak, Yang tahu roh itu sedikit, termasuk Ibnu Abbas. Lah yang tahu pun tahunya sedikit. Repot. Jadi sedikit dua kali kan? Dari jumlah yang tahu ya sedikit, ketika tahu tentang roh juga sedikit. Jadi ya dua kali sedikit berarti. Jumlah yang tahu ya sedikit, jumlah yang diketahui tentang roh ya sedikit juga. Ya dua kali sedikit tadi ini. Ini kalau cerita ilmiah. Karena perbedaan firqah-firqah yang sekarang dalam Islam ternyata dipengaruhi cara pandang terhadap roh. Bagi mereka yang berlebihan memandang roh, tentu menganggap tawasul itu biasa, karena rohnya sama. Bagi orang cara berpikir orang mati benar-benar mati, ya tentu janggal. Bagaimana mungkin sudah mati diajak berhubung? Ya timbang podo raro, apa ibadah sing aneh-aneh, ibadah sing standar, wae. Semoga sholat kunat, kopiah, badia, nak ngamal sudah kok. Apa ibadah-ibadah sing kontroversi. Jadi memang repot, nerang ini memang repot. Tapi kita sebagai orang yang berpengetahuan dan bacanya banyak ya terangkan. Biar kejumidan ini hilang. Meskipun sampean tetap pening, tapi apa pening timbang pede keliru. Bang, percaya diri dibeli apa? Keliru. Itu lebih baik. Ya, timbang pede tapi apa? Atau bingung tapi mencari-cari sehingga nanti kapan-kapan lebih baik. Terus kalau balik ini balik, terus ini penting sekali karena saya sekarang hingga detik ini masih meneliti tren-tren perbedaan firqah dalam Islam itu dimulai cara pandang terhadap roh, termasuk bahkan perbedaan kita dengan kaum-kaum non Muslim itu ya masalah itu mau luar biasa, dahsyat sekali perbedaan itu dahsyat sekali. Ternyata yaitu tadi ketika neng orang-orang mahsyar nanti unsur kematian itu menjelma sebagai domba yang manis. Itu terus disembelih. Fayusbah, unsur itu dihilangkan. Ketika dihilangkan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta lakum. Kamu sekarang abadi, tidak ada kematian. Ya ahlan nar khuludun fala mauta lakum. Nah, kejadian ini sama Allah diumpamakan matahari. Matahari itu panasnya ribuan derajat. Tapi kok kuat berjuta-juta tahun. Karena unsur keabadian di matahari ada. Wong panasnya segitu kok bertahan jutaan tahun. Sementara sesuatu yang panas itu logikanya kan paling mudah hancur. Sesuatu yang panas kan logikanya paling mudah apa? Tapi matahari itu enggak. Matahari itu hanya punya kekuatan penghancur tapi tidak bisa dihancurkan. Misalnya dia dibom pakai nuklir, wong panas dia. Jadi nuklir belum sampai dia sudah leleh dulu. Jadi matahari itu penghancur. Jadi bisa jadi subjek tapi tidak bisa menjadi objek.
Makanya kiamat itu dimulai dari matahari. Kita samsu kuwirat. Karena matahari itu menjadi kuncinya. Dia penghancur sejati. Ini tidak bisa dihancurkan. Sebab itu kalau di surga itu nanti nggak diberi matahari. Rusak ya surga. Matahari. Makanya di surga nanti itu la yarawna fiha samsaw wala zamharira. Itu memang begitu. Jadi unsur-unsur yang bisa merusak tatanan hidup itu di surga dihilangkan. Ya Allah gampang saja kan. Misalnya orang itu kalau makan pasti beol, pasti berak. Unsur yang menjadi berak dihilangkan saja. Yang ada unsur vitamin. Terus unsur yang harusnya tetap keluar dijadikan keringat. Karena keringatnya swarga kecut kan gak pantas. Jadi wis jadi keringat, keringatnya menjadi misik. Gampang saja Tuhan. Tetap makan dan tetap ada pembuangan ya, lewat pori-pori, tapi nanti runtusnya jadi apa? Minyak. Kenapa kok jadi minyak? Karena yang dimakan pasti halal. Karena di surga kan nggak ada barang haram. Ya ora usah mui wis halal kabeh ngono. Artinya ya mudah sekali Allah mendesain ulang itu napa? Mudah sekali. Nah, unsur keabadian itu yang bernama napa? Roh. Nah, ketika unsur keabadian itu bernama roh, fasudaqallahul azim ketika ngendikan untuk Adam itu kata Allah wa nafakhtu fihi min ruh. Ya sudah. Jadi misterinya Tuhan mengatakan min ruh ini luar biasa. Enggak main-main. Meskipun ya kita bingung tadi. Saya pernah ketemu Profesor Sufi, dia itu jadi profesor karena meneliti ilmu apa? Sufi. Pak Bahar, saya ini jadi profesor sudah lama sekali. Saya ini tidak profesor madya, tapi profesor sudah double. Tapi tidak pernah selesai. Saya mikir apa? Ya jawaban saya. Apalagi bapak hanya profesor, nabi saja tidak pernah selesai. Mikir apa? Memang itu misteri Tuhan. Sebab itu terus ulama mengatakan nanti pas kiamat pun itu yang nggak kena kiamat, hancurnya langit dan bumi termasuk apa? Ya karena itu tadi. Sampai ada napa tenggene nazuman napa Ubdatul Farid napa Jawharatul Tauhid ngaten niku. Apa itu asbid danab karuhi lakin sohahu. Jadi nanti ya, tetap ada unsur-unsur yang nanti nggak kena kiamat, termasuk napa? Termasuk alam. Nah ini kenapa saya sampaikan, karena sebagian barang hak yang dikatakan Tuhan tadi, balnak bil haqqi alal batil, itu tidak menyentuh alam. Batil itu alam jasad, disebut alam ragawi. Ini barang apa? Batil. Jadi misalnya begini ya, kena orang wedok ayu, bodinya api, itu jenenge nikmat, sesuatu yang indah. Itu hanya fisik saja yang bisa menangkap keindahan itu. Kalau roh tetap nggak bisa. Buktinya begini, orangnya tetap sama, cantiknya tetap sama, bodinya tetap sama. Ketika itu wong ngenyek sampean, kere godo wong, kere elek pasek keriting godo wong. Itu mesti sampean lemes, karena syahwat hanya bisa dibunuh karena dilecehkan. Berarti apa? Betapa reaksi jasad yang merespon perempuan cantik ingin syahwat kalah dengan alam roh yang tersinggung saat dilecehkan. Jadi yang bisa menghilangkan syahwat itu satu, merasa terhina. Nomor dua, ketakutan. Itu yang ngilangin apa? Syahwat. Mbok wong ape kelon mbok bojone ayo kaya apa ora gempa temilih melayu. Tetep napa? Melayu. Wis ora sempat terus to, mesti tetep napa? Melayu. Mulane Kanjeng Nabi ku lucu nak ngendikan, sampeyan kowe iku digiring ana ora masar uratan, gurlan. Kowe iku pornografi. Wah. Jadi kan wong soleh-soleh lah, kiai-kiai lah sebenarnya apa porno. Sampai Aisyah ngendikan, ya Rasulullah betapa malunya ya. Karena bayangkan Aisyah masih saling beli. Terus dari Kanjeng Nabi, prahara kiamat itu tidak akan orang kepikiran Kira-kira tiang-tiang Bantul Yogyo. Wah, aku sejen tenan. Kena gempa aku serang arah. Yang pas 4.000 itu. Saya kehilangan rumah satu gitu. Wah, selanjutnya uang baru gempa kayak Jogja saja orang sudah ada sempat apa? Pornografi. Sudah sempat delok porno. Wah, itu banyak yang pas dijeding pas apa ya lari. Pas yang kamar mandi kenapa? Udah, orang yang delok, ya serana sahabat. Artinya kita menjadi tahu betapa alam rohani kayak ketakutan itu beda dengan alam jusmani. Alam jusmani roh wong ayu tertarik. Tapi alam rohani ketika ketakutan tidak tertarik.
Jadi ini semakin membuktikan betapa susahnya nebak-nebak takrif jasad itu piye, takrif roh piye. Ya sing bojo sing ora tau mikir iki. Wani ulama kados kula digo kalah-kalah. Kon sinau, bareng sinau diobral murah. Tapi pancen sampean jatah mlebu swarga. Jatah mlebu apa? Makanya saya tidak mau pengajian umum, takut saya sing teko geruduk-geruduk gaji. Anak ngeten kan lumayan. Sing teko kepengin apa? Ngaji. Ya mbek bingung tapi ngaji. Loh saya itu belum pernah loh, enggak sinau itu belum pernah. Sampai sekarang rencana saya itu, tadi kata Pak Tua kan kalau Rejab saya libur, mulai dulu Rejab saya libur, terus puasa juga libur. Jadi saya itu ingin sinau khatam, biasanya tiap 1 bulan liburan itu saya sinau khatam, entah itu tafsir apa khatam. Ya karena saya tidak punya problem makna sama ingatan, ya. Jadi ya kalau sampean untuk khatam kan susah. Lagi salam terus golek kamus. Penerkike ora iso maknane ya iso. Lah wong goblok wene kancane ya wong goblok, tak kok kancane ya ora iso bisa. Oh, dasar bakat goblok. Makna ora iso, nerkep ben apa? Sai. Bareng tak kok kancane siapa nih? Ya ora iso. Ya ampun. Ya sudah rampung. Ya akhirnya enggak pernah iskal, enggak pernah jang. Kalau saya itu ya sering janggal, misalnya belajar Ibnu Katsir gini-gini. Ini riwayatnya pas tapi enggak masuk akal. Kalau jenis kitab Fakhrul Razi rasionalnya kuat tapi riwayatnya enggak jelas. Ya jelas. Akhirnya ya perbandingan. Ya saya kan memilih. Posisi bingungnya bingung memilih, enggak bingung enggak tahu itu enggak. Kalau bingung kayak sampean kan parah, napa? Pemaknane lho ora roh. Ngono kok terus fatwa itu piye. Paham ya, disebut balnak ibu bil haqqi alal batil. Fayat mahuhu faida huwa napa. Jadi sampean tidak bisa mengatakan katanya Allah Taala barang batil mesti sirna. Kenapa masih banyak tempat-tempat maksiat, masih banyak agama-agama yang tidak benar, masih banyak tempat-tempat pemujaan yang tidak benar. Barang batil itu tidak pernah ada. Jadi 2 ditambah 2 7 itu tidak pernah ada. Tapi yang mengatakan 2 ditambah 2 7 banyak. Jadi waktu jadi pangeran itu tidak ada. Tapi yang mengatakan waktu jadi pangeran banyak. Jadi keris itu yang mengatakan keris sakti itu banyak. Hakikatnya keris ya tidak sakti. Nah, masalah dikunyuduk mati, besok dapur kunyuduk kenapa mati? Memang keris lebih sakti mergo lengkak-lengkuke akeh. Itu mesti lebih sakit itu, lebih apa? Apalagi yang kuno, mesti infeksi gitu. Jadi lengke kan artinya sebenarnya rasional saja bahwa keris lebih sakti dibanding pisau karena tidak stainless, tidak steril, apa? Misalnya disuduk keris yang mengalan keris Gus nak laku ini mau hebat yang pitu aja hebat yang so ya mesti loro. Jadi beda antara kenyataan yang diciptakan manusia dengan hakikat kenyataan. Yang mengatakan berhala ada itu banyak. Tapi hakikat ketuhanan tetap tidak ada sama sekali. Yang disebut in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Paham ini penting kalau aturaken gitu. Terus jadi barang batil sudah tidak ada. Nggih, barang batil yang barang yang tidak benar itu pasti tidak ada. 2 ditambah 2 7 itu pasti tidak. Makanya disebutkan di Quran ngendikane Kanjeng Nabi, kalau saya benar fabima yuhi ilayya rabbi, itu karena wahyu Allah. Nggih. Kalau saya sesat fa inama anzilu ala nafsi. Kalau saya sesat, yang sesat itu cara pandang saya. Nggih, cara pandang saya. Karena kesesatan harusnya sesuatu yang enggak ada. Jadi kalau ada berarti karena salah lihat. Makanya ngendikane Quran, qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Itu hebat di Quran. Jadi Quran itu matematis sekali. Kul ngucap sira Muhammad ja'al haqu, barang hak itu pasti ada. Wa ma yubdi'u, dan enggak pernah memulai apa batil barang batil. Barang batil itu tanpa permulaan, memang hakikatnya enggak pernah ada. Jadi tidak pernah ada dalam kewarasan kita mengatakan 2 ditambah 2 itu 7, enggak pernah ada. Wa ma yubdi'ul batil, barang batil itu enggak pernah memulai, karena memang enggak pernah ada.
Bahwa batu-batu sebagai Tuhan itu tidak pernah ada. Ya tidak pernah memulai, ada saja tidak pernah. Paham ya? Wa mayu'id. Dan tidak akan kembali. Ada ya tidak bisa, kembali ada juga tidak bisa. Tapi kalau yang mengatakan ada, banyak. Nah, jadi saya itu ayu blas, tapi sing darane ayu akeh. Bawang terakum, wong semper, macam-macam itu. Sing hakikate kowe iku goblok, tapi sing anggap kowe pinter ya akeh. Mergo salah li. Hakikat gobloknya ajane ya jalan terus. Tapi sing anggap pinter tetap jalan terus. Jadi beda sekali, makanya ini hebatnya Quran. Barang batil itu kata Allah, wa ma yubdiul batil. Barang batil itu tidak pernah ada setarnya, tidak pernah ada mulainya, karena memang tidak pernah ada. Jadi loro tambah loro itu tidak pernah ada. Ya tidak akan kembali. Itu hebatnya Quran. Qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batil wa ma Qul indulal tu fa inna ma adilul nafsi. Kenapa barang batil itu tidak ada, ada orang sesat? Berarti karena salah li. Wong barangnya rono kok darani ono. Wah, ini hebatnya Quran. Sebab itu fa idza huwa zahid. Barang batil pasti tidak ada. Jadi yang ada sekarang itu barang yang dikatakan manusia. Hakikatnya nggak pernah menjadi itu Tuhan. Ini disebut ini ya illah asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Paham ini baru kayak ngaji. Jadi kita terlatih dengan logika Quran. Saya tidak pernah ngaji di sini atau di Jogja itu berurusan dengan ngaji itu nuruti selera orang awam. Saya tidak pernah tahu orang awam orang pinter. Pokoknya saya ini orang Quran menjelaskan sesuatu yang dijelaskan Quran. Dan saya sudah bersumpah sama Allah. Pokoknya sesuatu yang diangkat Quran menjadi tema ya saya anggap itu tema. Saya tidak mau terjebak oleh orang banyak. Tuhan saya kan Allah, tidak mereka. Ngapain saya terdikte apa? Mereka. Saya ini andikan mau pidato laris, mulai terkenal ngalim. Saja ini Pak Yuwai cara gelem. Betul itu. Tapi kan ya bukan berarti sombong enggak. Saya kemarin itu ada madrasah prestis. Kalau di Rembang termasuk madrasah paling prestis. Itu memutuskan yang pidato akhir sana haflah itu saya. Karena dianggap alim, dianggap pinter. Ya kan ada banding gue jelas dia. Wong kalau di Rembang dianggap pinter, mau neneng kene. Maksudnya bandingannya sampean pinter. Sampean serana bandingannya terus. Ya, itu lucunya yang ngundang ini guyon saja. Yang lucunya yang ngundang Gus pokoknya jenengan itu. Kecuali kalau pernah guru, memang saya harus tunduk, saya loyal sama guru. Kecuali madrasah yang menjadi guru saya atau dulu saya belajar mungkin saya tunduk. Itu pun acaranya mesti tidak mau itu apa hasanah yang ngaji saja. Kalau itu tiap hari saya ngaji di sana. Nah, si panitia itu bilang, Gus ini madrasah besar tuh biasanya ngundang ki besar sepuh. Kali ini memutuskan ngundang jenengan. Ya, tapi sudah ngerti nak ora tau pidato, yen pun ngertos Gus, tapi keputusan ini. Ini mun keputusane para kiai. Cangkem mungkin. Aku ya kiai, jadi gak tunduk keputusane kiai. Ya saya bilang gitu. Dan akhirnya saya tuh kan dari kiai. Aku ya kiai ya, kon tunduk keputusane apa? Kiai. Oh, aku jenengan lora tenan iki maksudnya. Jadi kalau orang awam harus tunduk sama keputusan apa? Kiai. Kalau kiai sama kiai ora perlu saling mutus to. Malah kiai ora sopan, kiai kok diatur. Tapi hikmahnya banyak. Akhirnya madrasah itu memutuskan bikin satu kelas tertentu yang memungkinkan saya ngajar sederhana. Gampang bagus Pak, mengapa sana udah ngaji. Sudah dikumpul ngaji gelem. Karena saya anggap ngaji itu lebih familiar, hanya ya wong ra jelas-jelas seneng ilmu tapi wong ra jelas. Tapi pidato terlalu prestis. Untuk orang kayak saya terlalu prestis. Yang podium, yang pidato 1.500. Hadratul ulama ala jilak mboko terus wabil khusus. Wabil khususnya itu udah selesai itu. Lah orang kayak saya itu kan tidak bakat dihormati sampai gitu. Selain saya sendiri yang merasa tidak ideal ya, karena saya merasa idealnya jadi ulama ilmu saja. Ulama ilmu nanti sidik-sidik kan pantas. Karena kalau saya tidak bedik itu rugi. Rugi karena Allah ngendikan fa'ena atau ghufran. Ini kok sifat ghafur kungang. Ya itu memang guyonan sufi itu memang begitu. Ya, tapi nak kowe bedik kan ra iso balik. Makanya itu masyhur. Ketika ada isu bahwa sebagian orang-orang yang dianggap kiai itu nakal, itu ada yang tanya Gus Dur. Terus katanya kiai itu orang suci, itu sebagian kok gini-gini. Jawabnya Gus Dur,
Malah yang boleh nakal itu para kiai, karena mereka tahu caranya kembali. Kalau kamu jangan. Ya itu guyon nek terus digeser cerita. Yang bisa ngakali hukum kan ya pakar hukum. Sing tukang ngelah-ngelah hukum sapa wae, wong awam ora iso. Ini guyonan, tapi memang nyata. Kiai kok santai-santai nakal-nakal, gak apa-apa kok ngudoni. Jadi wis nyiapno solusine. Piye kan? Ape maksiat kok nyiapno apa? Solusine. Loh iya. Santri itu biasa gasap apa milik kancane. Dia jangan gasap pas waktu pakai statusnya apa? Gasap. Tapi dia punya solusinya. Gampang kok kondo. Jadi sebelum nakal tuh nyiapkan apa? Solusi. Paham gitu terus niki ngaji tauhid. Sekolah pulau berulang-ulang ya makanya saya tadi mubang-mubang karena memang untuk mengarang ilmu mantik bukan mukaddimat. Bukan apa? Jadi saya ulangi lagi ya. Barang batil itu dari awal enggak pernah ada. Wa ma yubdiul batil wa ma. Yang ada itu penggemarnya yang salah lihat. Ya, penggemarnya yang salah apa? Iya. Sehingga kebatilan itu banyak sekali. Itu maksudnya banyak yang meyakini adanya barang batil. Tapi barang batil sendiri tidak pernah wujud secara hakikat. Disebut balnat zifu bil haqqi 'alal batili fayat ma'hu fa idza huwa napa. Makanya terus ayat walakumul wailu mimma tasifun. Kamu celaka betul ketika melakukan satu komentar, satu keyakinan. Ketika barang batil tidak ada, harusnya kan tidak pernah ada berhala kan? Tapi ternyata kok ada berhala. Walakumul wailu mimma tasifun. Salahnya kamu mensifati berhala sebagai itu Tuhan, paham? Bukan kok berhala lalu menjadi Tuhan, enggak. Berhala selamanya lama tidak akan jadi Tuhan. Tapi disifati sebagai Tuhan. Itu hebatnya Quran. Walakumul wailu mimma tasifun. Utek kemeh sing elek wong berhala barani pengen. Jadi cara diterjemah bebas walakumul wailu utak keme sing semper wong brolo kok anggap pangeran. Di sini walakumul wailu mimma tasifun. Tapi hakikat kepangeranan dalam berhala tentu tidak pernah ada. Boleh Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka bi annaka alhamdu la ilaha illa anta al-hanan al-mannan. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. An-narika nahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulaka Muhammadan rasula yasmu alaihi ma ayatika yu'allimuhum kitabal ahkam wa sakinanka antal azizul hakim. Allahumma barik fi ta'limina wa ta'limina ya Allah. Ridha minka wa ana minka mafudun. La nakhafu fi dzalika lawmata la'im wa la nakhafu nafsana wa la nakhafu hama walakin nara dzalika ya hidayatan minka wa 'aunan minka wa timarun bi amrika ya Allah ara dzalika minka wa ilaika bika ya ilahana ya Allah lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha lakal hamdu bi kulli ma qadaita wa tabbarta wa lakal hamdu ya Allah bi kulli ta'limika wa hidayati rasulika Muhammad hatta nara wa na'lama annahu la ilaha illa anta subhanaka wa inni ahadtuka ya walan tukhlafanihi wa inna ma ummatina wa jama'atina nasyhadu annaka la ilaha illa anta fa'ufina ya Allah yaumal qiyamati wa yaumal liqa'ika hatta nalqaka wa anta anna radin ya Allah wa anta anna ghafurun dzunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaikum Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi, ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.